semua teman-teman, selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai dari Gereja Hati Kudus Yesus Mangkupalas, membersamai dengan Pastor Yan. Kami dari Fakultas Pertanian Universitas Mulawat. Pastor Yan, kami ingin bertanya soal sejarah dari gereja Hati Kudus Yesus Mangkupalas. Jadi gimana Pastor untuk sejarah dari gereja Hati Kudus Yesus Mangkupalas ini? Itu dulu kan gereja ini merupakan stasi dari paroki katedral sebelumnya. Lalu tahun 2015 itu dimekarkan paroki ini, akhirnya ini di sini jadi paroki. Maka saya pindah ke sini. Waktu itu yang jadi pastor di sini pertama itu Pastor Moses. Lalu setelah itu diganti oleh Pastor Willy. Ya. Lalu saya yang ambil alih dari Pastor Willy dan terus sampai ke Pastor Indro itu. Pastor, kalau boleh tahu, Pastor sudah berapa lama di gereja ini? Itu mulai dari 2015. Coba hitung dulu, 2015 itu berapa tahun? Ada 10 tahun. 10 tahun. Wah. Ya. Pastor, selama di gereja ini kan Pastor, ada nggak kayak hambatan selama menjalankan tugasnya gitu Pastor, dari 10 tahun yang lalu gitu? Namanya hambatan, namanya kesulitan kan pasti ada. Tetapi kesulitan, tidak semua kesulitan merupakan hambatan tuh. Jadi ya semuanya akhirnya jalan apa adanya saja. Pastor, kalau boleh tahu, Pastor boleh cerita tentang bagaimana pengalaman Pastor selama bertugas di sini gitu. Cerita pengalaman Pastor. Iya, namanya pengalaman. Ya semuanya jalan mulus saja, baik saja. 10 tahun. Setelah 10 tahun di katedral, lalu saya pindah ke sini. Momen yang sangat bagi pastor nih kan, momen yang sangat berharga bagi pastor tuh di momen apa gitu selama pastor jadi pastor gitu? Momen yang paling berharga. Iya, berharga. Apa ya? Pas Natal kalau ada momen itu. Ya, terlihat kalau Natal hari besar, kornya semarak itu. Oh itu berarti OMK-nya itu bersemangat. Iya. Nah, di Natal maupun Paskah, lebih-lebih ya di bulan Kitab Suci September, ya itu juga. Kalau berkunjung dari katedral itu tempat saya mangkal untuk makan itu di rumahnya Mama Rian itu, siang itu. Kalau boleh tahu ya Pastor, sejarah pembangunan gereja ini dari tahun berapa ya awal mulanya? 2015 lah. 2015 ya? Iya. 2015
Lalu uskup datang untuk melantik saya di sini sekalian menyerahkan gambar itu rencana bangunan gereja itu. Dia menyerahkan itu, lalu saya bilang menyerahkan bangunan gereja, tapi sekali dengan duitnya hanya 80 juta saja. Dari situlah yang saya pacu umat untuk menyumbang dari stasi ke stasi juga mendukung lingkungan, dan akhirnya terbangun gereja yang seperti ini. Pertama saya hubungi kontraktor itu Pak Teguh yang di kantor di Harga Mulia, Pak Teguh. Dia datang sini, lalu dia ukur panjangnya 25 sampai 20. Oh iya pastor, itu kan ada Gua Maria kan. Itu Gua Marianya dibangunnya pada saat gereja ini dibangun atau ini terpisah gitu bangunnya? Setelah gereja ini selesai. Jadi sama-sama ya pastor. Ya. Oh ya pastor, kalau boleh tahu ini pastor, pastor ini sakit apa ya pastor? Dan juga pastor ini kena sakitnya nih dari kapan? Maksudnya sudah ndak jadi pelayanan lagi gitu nah? Paham ndak pastor? Ya. Itu saya gara-gara detol yang bikin lantainya licin, lantai kamar mandi. Oh, jatuh di kamar mandi. Iya, sampai tulang ekor hancur. Aduh. Sempat operasi ke pastor? Ya dibawa ke akhirnya waktu saya berdiri sedikit rebah. Akhirnya mereka langsung gendong saya dudukan di mobil, lalu dibawa ke Dirgahayu sana. Iya. Baru ditangani di Dirgahayu itu. Dari tahun berapa itu pastor? 2015 sudah 2015 juga. Iya. Berarti pastor nggak pelayanan lagi, menjadi pastor tuh maksudnya nggak bawa doa lagi, bawa umat doa itu dari tahun berapa? Dari pastor jatuh itu kah? Dari sakit? Iya. Berarti dari tahun 2015. Iya. Berarti sudah 10 tahun pastor nggak kayak membawa pelayanan gitu. Normal itu ya. Jadi pastor, ini untuk mungkin pertanyaan terakhir dari kami. Kami minta pesan dan kesan dari pastor itu untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu, atau untuk orang-orang muda Katoliknya gitu. Bagaimana pesan pastor untuk kami gitu? Ya, untuk anak-anak muda, kiranya ya melihat itu kebaikan gereja itu sebagai panggilan. Saya dipanggil supaya memainkan peran untuk kemajuan gereja. Kira-kira singkatnya seperti itu. Sehingga melihat peluang apa yang bisa saya lakukan, bersih terus. Lalu setelah ditempatkan di sini, pertama kan berkunjung dari katedral sebagai stasi. Setelah jadikan paroki, lalu saya tetap berperan di sini. Ya, dengan kondisi saya yang sakit tadi, lalu kemudian waktu saya masih dirawat di rumah sakit Dirgahayu, Pastor Indo pindah dari Bontang dan menangani pelayanan di sini. Nah, dari situ ya agak ringan ya rasanya.
Pastor, karena pertanyaan kami sudah habis, kami sudah mau pulang. Kami mau bilang terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk kami tanya-tanya ke Pastor. Ya, Tuhan memberkati. Pastor bisa doain buat kami agar kami selalu jadi yang melindungi kami dari pulang ini kan untuk kedepannya yang baik kan. Iya. Kedua adalah dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, arahkanlah pandanganmu pada putra putrimu ini. Engkau sendiri tahu apa yang mereka perlukan, apa yang masih kurang pada mereka. Maka limpahkanlah rahmat-Mu untuk mendukung dan mengisi kekurangan mereka. Lalu berikanlah rahmat-Mu untuk memberikan tambahan kekuatan yang mereka perlukan. Maka berkat-Mu kami mohon supaya dilimpahkan ke atas mereka semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.